Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 127. Dibandingkan dengan jatuhnya Su Junwan, situasi Tuan Mei lebih serius. Lantai padat mengenai pinggangnya. Dia dimanjakan dan kurang olahraga. Tiba-tiba, dia merasa tulangnya terkoyak oleh lemparan seperti itu. Dia menyipitkan matanya dan meratap sambil menopang pinggangnya dengan tangannya. Itu sangat menyakitkan. Tuan Muda Mei, Tuan Muda Mei. Pembawa acara dan orang lain yang melihat ini berlari sambil berteriak, membantunya berdiri, dan mengajukan segala macam pertanyaan. Adapun penonton lainnya, tindakan tiba-tiba Ye Tianzong membuat mereka semua serius. Tidak, operasi ini juga bisa berhasil. Meskipun aturannya memang tidak tertulis, sudah menjadi sifat manusia untuk melakukan ini. Lihat di mana saya bertemu dengan Dewi saya, dan Tuan Mei, orang ini sangat kuat, menyinggung perasaannya, bukankah itu bunuh diri? Bocah ini, untuk bersaing memperebutkan tempat pertama yang tidak beralasan, dia telah menyinggung bintang besar dan putra kaya satu demi satu. Pasti tidak ada buah yang baik. Jangan pedulikan dia, ayo tonton saja pertunjukannya. Namun, sejujurnya, pria bernama Ye Tianzong ini bukannya tidak berguna, dia memiliki beberapa trik. Dia cekatan, cepat, dan memiliki dampak yang kuat dan daya ledak, tetapi dari saat dia baru saja berlari, aku hampir menganggapnya sebagai itu lari liar dari beberapa binatang, itu terlalu menakutkan. Ada komentar baik dan buruk. Dan Ren Yurou, yang masih digendong dengan kuat oleh Ye Tianzong, panik dan berkata tanpa berkata-kata, Tianzong, apakah kamu benar-benar tidak mendengarkan saya? Saya mengatakan bahwa kami hanya bermain untuk bersenang-senang, tidak perlu menganggapnya serius, Anda tahu kamu membuat orang hancur berkeping-keping. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi, jangan takut, dengan saya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Tianzong mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dan kemudian, mengambil palu kecil yang diletakkan di sebelahnya, melompat turun, dan setelah memukul gong, dia mendatangi Su Junwan. Saat ini, Su Junwan masih menatap Ye Tianzong dengan kebencian. Orang ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dia tidak menyukai Tuan Mei, jadi tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun, dia juga membencinya. Namun, bahkan setelah melempar dirinya sendiri, setidaknya mereka berdua saling mengenal, lalu kenapa? Proyek Teluk Hailong Anda akan selesai pada saat itu, dan Anda akan mengundang diri Anda sendiri untuk tampil pada saat itu, ini adalah cara keramahan Anda. Yah, Nona Su, aku benar-benar minta maaf. Suamiku gegabah dan menyinggungmu. Maafkan aku. Ren Yurou berjuang untuk turun dari belakang Ye Tianzong, dan menatap Su Junwan dengan nada meminta maaf. Tapi Su Junwan sama sekali tidak peduli padanya. Setelah berdiri, dia cukup kesal, dan berkata dengan nada mengejek, Bunga Linceng, beraninya aku membuatmu meminta maaf, tapi suamimu, jaga dia, seperti anjing gila, di mana-mana menggigit orang. Lebih baik anjing gila daripada mainan manusia yang konyol. Ye Tianzong menjawab, Su Junwan sangat marah dan ingin berdebat, tetapi pada saat ini, Tuan Mei datang dengan marah dengan dukungan semua orang, dan berteriak, Nak, apakah kamu mencari kematian? Jika kamu ingin berbicara denganku seperti ini lagi, maka aku yakin kamulah yang mencari kematian. Anda, berapa banyak, berapa banyak? Tuan rumah saat ini, melihat bau di sini, segera berlari dan menghibur, semua orang keluar untuk bermain dan bersenang-senang, tidak perlu membuat kekacauan seperti itu. Tuan, meskipun Anda menang, tidak perlu melakukannya. Jika Anda agresif, mundur selangkah, dan Anda akan lebih memperhatikan kami. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Tuan Mei lagi, dan berkata, Tuan Mei, tidak masalah jika Anda nomor 1. Jika tidak, kali ini, Anda berdua masing-masing akan diberi hadiah salinan kejutan dan paket misteri, dan kita akan diberi hadiah. Minggir. Namun, Tuan Mei tidak menghargainya, dia mendorong tuan rumah menjauh dan terus menghembuskan napas, merasa sangat tidak seimbang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Nak, kamu punya nyali untuk menantangku. Jika kamu benar-benar ahli dalam hal itu, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Oh. Ye Tian mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, apa yang kamu inginkan? Saya. Tuan Mei ragu-ragu untuk berbicara, melihat sekeliling, dan kemudian, matanya tertuju pada speaker di atas panggung. Ayo bertaruh untuk ini. Tuan Mei menunjuk ke mikrofon tayangan, dan berkata dengan percaya diri, bernyanyi.
Wanita saya adalah bintang terkenal. Dan saya belum pernah jatuh cinta padanya selama 1 atau 2 hari, dan saya memiliki trik tertentu. Siapapun yang menyanyikan lagu itu kedengarannya bagus, siapapun yang menang. Dan tempat pertama akan menjadi yang terakhir. Bagaimana, apakah Anda berani membandingkan dengan saya? Meskipun Tuan Mei bukan seorang profesional. Tapi sejak dia masih kecil, dia berasal dari keluarga superior, dan karena dia suka menyanyi, dia pernah dikirim ke konservatori terkenal untuk studi lanjutan. Entah itu bel canto atau musik populer, dia memiliki gelar tertentu. Popularitas, jadi dia ingin memenangkan lagu ini bocah konyol, sama sekali tidak masalah. Tuan Mei adalah siswa berprestasi dari Conservatory of Music. Anda mengatakan itu, bukankah Anda mempersulitnya? Su Junwan awalnya tidak mau berbicara dengan Tuan Mei. Tapi perilaku Ye Tianzong ini benar-benar penuh kebencian. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya dengan baik, saya khawatir dia tidak akan tahu ketinggian langit dan bumi. Namun, saya dan Tuan Mei bersama sekarang karena kebutuhan kepentingan. Dia memang mengejar dirinya sendiri, dan saya baru-baru ini memiliki film baru untuk dipromosikan, yang sangat penting untuk masa depan saya. Jika tidak ada bantuan dari perusahaan mereka untuk melakukan publisitas, saya khawatir itu akan sia-sia. Untuk alasan ini, investor memerintahkannya untuk menemaninya dengan baik. Jika tidak, dia akan dilarang sama sekali. Terpaksa tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi untuk saat ini. Apakah kamu bernyanyi? Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh. Sebelum dia bisa berbicara, Ren Yurou di samping menariknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianzong, berhentilah membuat masalah, mari beri dia tempat pertama, filmnya akan segera dimulai, aku tidak mau membuat masalah lagi. Tidak apa-apa, bukankah masih ada 10 menit lagi? Apakah masih ada cukup waktu? Ye Tianzong sedikit mengenal Ren Yurou, dan dia sering mendengarkannya bersenandung dan bernyanyi di rumah. Dia mengetahui dari ayah mertuanya bahwa dia menyukai anak laki-laki yang bisa menyanyi dan menari. Jika dia bisa memenangkan hati istrinya, dia bersedia untuk mencobanya. Oke, tidak masalah. Mari kita berkompetisi dalam menyanyi. Aku kalah. Tempat pertama adalah milikmu. Aku tidak punya pendapat tentang apa yang ingin kamu lakukan. Namun, jika kamu kalah, maka kamu bisa pergi sejauh yang kamu bisa. Setidaknya aku di sini malam ini, jadi jangan muncul di hadapanku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan melakukan perilaku radikal. Petik 2. Anda. Tuan Mei sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu kejam ketika dia besar. Oke, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Pergi, datang ke sini. Kemudian, sekelompok orang naik ke panggung. Dan para penggemar fanatik itu masih meneriakkan nama Su Junwan dengan putus asa di antara hadirin, bahkan Ai Wujiu sudah mulai mendukung Tuan Mei, dan di antara orang-orang itu, tampaknya beberapa orang mengetahui detail identitas Tuan Mei, dan mereka juga sangat warna menyanjung, ingin menyenangkan satu sama lain. Tapi Ye Tianzong tidak tertarik dengan identitas pihak lain. Dia melakukan begitu banyak hanya untuk menyenangkan istrinya, dia menyukainya, tidak peduli seberapa keras atau lelahnya dia. Tuan Mei mulai bernyanyi lebih dulu. Lagu yang dipilihnya adalah lagu berbahasa Inggris yang sangat populer. Posisi teratas jangka panjang. Bukan hanya untuk memamerkan bahasa Inggris, tetapi juga untuk melawan bajingan yang belum pernah melihat dunia ini. Meski angkuh dan mendominasi, suaranya oke, setidaknya tidak terdengar kasar. Karena ritmenya yang lincah, setelah lagu berakhir, masih banyak orang yang bersenandung dan ikut bernyanyi. Mereka memilih pembeda yang publik akrab dengan, dan memiliki tingkat perhatian. Ditambah dengan suaranya, segera, tepuk tangan meriah meletus dari tempat kejadian. Tuan Mei memiliki suara yang bagus. Sayang sekali suara ini tidak masuk ke showbiz. Dia dan Su Junwan benar-benar berbakat dan cantik, pasangan yang cocok di surga. Mereka sudah lama menjalin kasih, dan mereka baru mengumumkannya sekarang. Mereka mungkin akan segera menikah. Ketika saatnya tiba untuk membiarkan mereka berdua merilis album bersama, itu pasti akan laku. Bab 128. Tepuk tangan penuh. Semua orang memuji keterampilan luar biasa Tuan Mei. Su Junwan mengangguk cukup puas. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Tuan Mei, dia juga sangat senang bisa membandingkan Ye Tianzong, yang tidak membuka mata. Dan Ren Yurou mengerutkan keningnya, apakah ini perlu dibandingkan? Kemenangan dan kekalahan telah dibagi. Dia suka anak laki-laki yang bisa menyanyi dan menari dengan baik. Namun, sebagai putra dari keluarga kaya,
Tuan Mei lebih arogan dan mendominasi. Meskipun itu bukan gaya favoritnya, saya harus mengatakan bahwa suara nyanyiannya sangat bagus. Suaranya yang biasa agak kasar, dia tahu apa akibatnya tanpa mendengarkan. Orang-orang tumbuh dengan sendok emas di mulut mereka. Dan standarnya tentu berbeda dengan orang biasa. Film akan segera dimulai, dan dia tidak ingin membuat masalah lagi, jadi dia menjadi serius, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh dipusingkan lagi, tahu. Tuan Mei ini. Aku tidak main-main. Aku juga belajar menyanyi, dan menurutku itu cukup bagus. Karena taruhan telah dibuat dan orang-orang telah tampil, saya harus menerima kepindahan itu. Jangan khawatir, aku sudah memeriksa waktunya dan masih terlambat untuk memulai film. Sebelum Ren Yurou bisa mengatakan apapun, Ye Tianzong bergegas ke atas panggung. Melihat Ye Tianzong datang, Tuan Mei mengerutkan kening, dan berkata dengan geli, kenapa, kamu masih ingin bernyanyi? Nyanyi, kenapa tidak menyanyi? Hehe. Tuan Mei terkekeh ringan, dan berkata dengan nada menghina, apakah masih perlu perbandingan? Sejauh yang baru saja saya tunjukkan, itu sudah mendekati level profesional. Orang-orang yang hadir, kecuali pacar saya Su Junwan. Tuan Mei, kita adalah mitra hari ini, bukan pacar, jangan bicara omong kosong. Su Junwan terbatuk pelan dan mengingatkan. Mendengar. Wajah Tuan Mei memalukan, dan dia membawanya keluar untuk ditunjukkan kepada semua orang. Gadis kecil ini berani menyangkal wajahnya di depan umum, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya saat melihat mata curiga orang-orang di sekitarnya. Jika Anda tidak makan roti panggang dan minum anggur berkualitas, maka film barunya tidak akan mendapatkan publisitas yang efektif. Aku tidak tertarik dengan hubungan kalian berdua. Saya hanya ingin berbelanja, makan, dan menonton film dengan istri saya dengan tenang. Tapi selalu ada lalat sepertimu yang berdengung, yang membuatku sangat kesal. Jadi, setelah aku selesai bernyanyi beberapa saat, kamu cepat pergi dari sini, tepati janjimu, dan jangan menjuntai di depanku, mengerti? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, dikombinasikan dengan apa yang dia lakukan padanya barusan, paru-paru Tuan Mei akan meledak. Ketika dia akan marah, penerima tiba-tiba mengambil mikrofon. Setelah sedikit dorongan, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terhuyung-huyung dari panggung. Jika pembawa acara yang melihat situasi tidak maju untuk menenangkannya, saya khawatir dia harus pergi melawan Ye Tianzong. Tentu konsekuensinya hanya bisa bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menyanyikan lagu Dear Hai Jiao Tianya dan memberikannya kepada istri saya. Saya berharap apapun yang terjadi di masa depan, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang kita hadapi, suami dan istri kita dapat berjalan berdampingan, dan hidup dan mati berdampingan. Terima kasih. Ye Tianzong selesai berbicara. Tidak ada suara di tempat kejadian. Dibandingkan dengan sorakan Tuan Mei sebelum bernyanyi, penonton tidak membelinya. Bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Mei? Bodoh sekali harus bertarung di muka setelah melihat kekuatan lawan. Beberapa orang menguap, dan beberapa bahkan berencana untuk berbalik dan pergi. Bayi laki-laki, tunggu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Mei menggertakkan giginya. Su Junwan juga terlihat menghina, meski pria ini memiliki beberapa keterampilan medis, dia buta dalam bidang profesional seperti menyanyi. Tidak apa-apa untuk malu, agar tidak cuek. Di sisi lain, wajah Ren Yurou memerah, dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat lebih jauh. Dia sangat takut. Tidak masalah dia tidak mendapatkan tempat pertama. Yang penting adalah Tuan Mei tampaknya memiliki latar belakang yang dalam. Selain itu, setiap kali Ye Tianzong berselisih dengan orang lain seperti ini, dia akan melakukannya. Membawa serangkaian masalah bagi keluarganya, meskipun saya sudah terbiasa, saya benar-benar tidak tahan dengan kutukan ibu saya seperti badai. Memikirkannya saja membuatnya sakit kepala. Dengarkan saja suaramu, begitu kasar dan rendah, di mana aku bisa mendengarnya dengan mudah. Ding dong, TikTok. Hanya saja semua orang tidak optimis tentang Ye Tianzong. Rasanya seperti badut, saat dia bersikeras memainkan beberapa trik di sini. Gaya kuno yang indah terdengar, seolah-olah saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan juga ada suara iringan piano. Meskipun ada piano di tempat kejadian, sepertinya. Ketika semua orang bingung, mereka terkejut menemukan bahwa orang yang memainkan piano tidak lain adalah Ye Tianzong sendiri. Orang ini benar-benar bisa bermain piano. Dengarkan baik-baik, sepertinya cukup bagus. Gaya musiknya lincah dan kecepatannya cepat. Jika Anda tidak memiliki landasan tertentu, Anda pasti tidak akan bisa mengendalikannya.
Jadi, anak ini punya dua trik. Semua orang penasaran dan menantikannya. Bahkan Su Junwan, yang awalnya mengira kemenangan telah diputuskan, mengangkat alisnya dan melihat ke arah panggung. Setelah iringan berakhir, mikrofon yang dimasukkan ke dudukan piano diputar, dan Ye Tianzong mencondongkan tubuh ke depan. Buka mulutmu dan bernyanyi. Dalam suara kasar, ada kelembutan berdarah besi. Kadang dengan nada tinggi, kadang dengan nada rendah. Dengan pasang surut suara piano, garis suara juga berfluktuasi. Baik itu nyanyian dari subwoofer atau lompatan nada tinggi, Ye Tianzong mampu mengendalikan semuanya dengan mudah dan tanpa usaha. Lagu ini bergenre kuno, dengan nyanyian selama 3 atau 4 menit, dengan gamblang mengungkapkan perjalanan hidup yang menggetarkan jiwa putra-putri sungai dan danau keliling dunia. Sampai tombol terakhir ditekan. Adegan itu sunyi senyap. Untuk waktu yang lama, saya tidak kembali ke akal sehat saya. Tuan Mei tercengang. Su Junwan tertegun. Ren Yurou juga tercengang. Para penonton, setelah lama terheran-heran, hampir dengan suara bulat mengangkat tangan mereka, bertepuk tangan, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat, seolah-olah luar biasa, menyapu. Bertepuk tangan. Tepuk tangan membahana, dan antusiasme membara seperti api. Teriakan dan raungan panas memenuhi seluruh aula. Kedengarannya luar biasa. Saya merasa bahwa saya telah mengalami baptisan dalam hidup. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa ingin menangis sedikit. Lagu ini tidak hanya indah, tetapi juga menyentuh. Kata-kata di dalamnya tulus dan ceritanya sangat menyentuh. Hanya dalam beberapa menit, sepertinya telah menceritakan kembali nasib kedua orang itu. Saya harus mengatakan, keindahan lagunya, orangnya juga tampan. Ye Tianzong ini sangat tampan. Berdasarkan levelnya, saya pikir dia bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi menyanyi. Sayang sekali tidak debut dengan suara sebagus itu. Berlebihan, kagum, dan berteriak. Sudah ada banyak orang di tempat kejadian yang berencana untuk berfoto dengan Ye Tianzong dan mendapatkan tanda tangan mereka. Dari sudut pandang mereka, Ye Tianzong ini adalah superstar Uranus masa depan, dan sekarang mereka bisa mendapatkan tanda tangannya terlebih dahulu agar bisa pamer di depan kerabat dan teman di masa depan. Anak ini, kamu bisa bernyanyi dengan sangat baik. Meski sangat mengharukan, Tuan Mei harus mengakui bahwa pihak lain lebih baik darinya. Taruhan, aku kalah. Tapi wajah Su Junwan terus berubah, dia awalnya ingin melihatnya kehilangan muka, dan memberitahu dia apa yang benar dan apa yang salah. Tapi siapa sangka, pria ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi juga bernyanyi dengan sangat indah, terutama lagunya sendiri, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Jika itu adalah komposisi aslinya, bukankah ini penyanyi berbakat dengan nyanyian dan penulisan yang bagus? Tianzong. Ren Yurou sedang melontarkan pidatonya sekarang, dia menatap kosong ke arah Ye Tianzong yang turun dari panggung, pikirannya menjadi kosong, dia tidak tahu harus berbuat apa. Istri, untukmu. Sama seperti kata-kata dalam lagu itu, apapun yang terjadi di masa depan, aku bersedia menemanimu sampai ke ujung dunia. Ketika dia turun, dia mengambil segenggam bunga, memelintirnya menjadi bentuk hati, dan memberikannya kepada Ren Yurou dengan senyuman di wajahnya. Kedekatan ini, tubuh kekar, wajah tampan, dan adegan panggung dengan nyanyian dan tulisan yang sangat bagus. Mata Ren Yurou tiba-tiba menjadi kabur. Bukankah ini pangeran tampan impiannya? Tentu. Setelah menahan untuk waktu yang lama, Ren Yurou hanya bersenandung pelan, wajahnya memerah, dia tidak berani menatap Ye Tianzong, hanya sesaat, dia pikir dia telah menemukan cinta sejati. Namun, ketika dia kembali ke kenyataan, pihak lain hanyalah orang bodoh yang sering jatuh sakit, betapapun gilanya dia, tidak mungkin mencapai level ini. Tapi pemandangannya sudah mencapai level ini, dia tidak bisa membantah, dia hanya menerima cinta ini dalam diam. Ye Tianzong sedikit mengangguk, berjalan mendekat, memeluk pinggangnya yang ramping, mendatangi Tuan Mei, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mei, Anda kalah. Menurut taruhan, kamu bisa keluar sekarang, setidaknya sampai aku di sini hari ini, jangan muncul, jangan datang dan pergi seperti lalat, kamu tahu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.